up posture. Ini narasumber kita pada hari ini. Itu karena gua rasa ya, badan setiap orang beda-beda, punya bentuk. Halo sahabat Driving Asik, kembali bersama saya Robin di channel Driving Asik. Hari ini Robin sedang berada di salah satu driving range yang lagi hype banget nih guys, di daerah Jakarta Barat, tepatnya di daerah Kedoya atau di dekat Kebon Jeruk. Posisinya di sebelah Jakarta Eye Center. Mungkin buat para golfer sudah cukup familiar, namanya Club De Arjuna guys. Ini adalah salah satu driving range yang canggih, ada automatic tee, ada juga trackernya dan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Cuman hari ini Robin memang belum melakukan rencana untuk mereview driving range ini, tapi akan ditunggu guys. Videonya akan ada nanti ke depannya. Hari ini agendanya saya datang ke sini karena dari Driving Asik akan melakukan golf talk guys dengan salah satu narasumber. Dia masih muda, seorang content creator juga. Dia juga merupakan salah satu brand ambassador dari Top Golf Indonesia guys. Keren banget gak tuh? Gitu. Dia adalah seorang pegolf amatir, bukan profesional, tapi konten mengenai golfnya sudah cukup banyak dan jam terbang di dunia golfnya juga lumayan gitu. Jadi rencananya Driving Asik akan melakukan bincang-bincang nih untuk sharing-sharing seputaran tentang gimana sih pola latihan di driving range buat teman-teman yang nonton video ini. Jadi merupakan bisa menjadi insight buat teman-teman yang berguna informasinya ketika kalian datang ke driving range, kalian mau latihan, pola pelatihan seperti apa sih yang kalian harus bisa kalian contoh gitu. Seperti apa keseruannya, ikuti terus videonya sampai selesai ya guys. Jadi saya udah sampai di Club De Arjuna. Ini orangnya sudah ada di dalam Top Golf. Jadi saya mau ke sana, saya mau samperin, dia lagi latihan katanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol, ditunggu ya guys. Nah, ini dia Top Golf guys. Jadi kita masuk dan inilah orangnya, namanya Kevin Billy. Kalian bisa lihat, luar biasa kan swingnya. Bro, apa kabar bro? Baik bro. Oke, keren banget gak nih? Ini narasumber kita pada hari ini. Thank you. Kita mau ngobrol-ngobrol seputaran driving range. Ya. Mungkin bisa sambil duduk kali ya? Boleh, ayo silakan. Yuk. Oke guys, jadi kali ini Robin sudah bersama dengan Kevin Billy, narasumber kita untuk sesi golf talk dari Driving Asik pada hari ini, sesuai tadi yang saya bilang pada saat di mobil. Oke, Kevin Billy ini merupakan salah satu brand ambassador dari Top Golf Indonesia. Keren banget ya? Gitu bro. Iya. Nah, mungkin nggak lama-lama, mungkin kali ini kita mau sharing-sharing nih terkait omongannya nggak jauh-jauh dari driving range, karena kita sama-sama latihan gitu kan. Jadi pegolf itu memang perlu namanya latihan di driving range gitu. Seperti apa pola latihannya mungkin yang nanti akan kita sharing-sharing di video kali ini. Nah, mungkin kita langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Bro Kevin, Gimana? mau nanya dong, lu udah mulai belajar main golf tuh dari umur berapa ya bro? Mulai belajar ya? Mulai Mulai belajar tuh gua dari SMP, dari umur 12. 12 tahun. Dari umur 12. 12. Jadi sampai sekarang itu udah Lebih dari 15 tahun. 15 tahun lebih ya. Gila. Ini pengalamannya udah banyak ya berarti kan. Tapi memang sempat vakum. Vakum berapa lama? Vakum jadi waktu itu gue main di junior ya. Main di kompetitif junior dari umur 12 sampai 15. Terus 15 mulai masuk SMA, kuliah, itu udah berhenti total. Oh, baru mulai lagi kapan? Baru mulai lagi 2020 lah. Pas Covid, teman-teman baru pada ngajakin lagi. Oh, Jadi gitu. mulainya sih udah lama ya. Tapi kalau intens mungkin 6 tahun lah ya. 3 tahun pas junior, 3 tahun sekarang. Oh, 3 tahun sekarang. Nah, mau nanya bro, lu berarti, sorry, ini statusnya apa nih? Status amatir. Amatir. Ya, saya nggak nanya status hubungan ya. Ini beda-beda case ya, guys. Bercanda bro. Bercanda. Ya. Jadi status amatir gitu ya, bukan pro ya. Ada rencana mau jadi pro nggak? Sementara ini belum. Sementara ini belum. Cuma we'll see lah, kelihatannya masih harus yang banyak dibenerin ya kalau gue ya di gameplay. Kalau mah nggak usah kali. Kayaknya udah jago banget. Baru nanti mungkin
kesana lah. Belum kepikiran sih sekarang. Oh, belum kepikiran gitu. Oke. Nah, mau nanya bro, itu lu kan belajar start itu di umur 12 tahun. Ya. Itu boleh cerita nggak? Itu mungkin orang tua tuh Ya. golf juga, apa diajarin orang tua, apa lu memang passion lu sendiri? Oh, di liat golf nih keren nih, kayak gue mau belajar gitu, terus lu cari pelatih itu gimana tuh? Oke, mungkin kalau flashback dikit ya, balik ke waktu gua junior itu golfers yang muda itu dikit banget bro. Iya, memang dibandingin sama sekarang udah kacau Jauh banget. Jauh. Bener. Jadi dulu tuh bener-bener pas gua main junior, temen gua tuh sedikit banget. Bahkan di course yang gua jadiin home course itu junior cuma satu, cuma gua. Cuma lu Cuma doang. gua doang. Jadi bener-bener pas gua dateng, Isinya tua-tua semua. isinya senior lah ya. Iya. Terus jadi nggak dapat feel gua pas muda gitu, junior gitu kan. Padahal harusnya mainnya seumuran sama teman-teman yang seumuran kan. Nah itu tuh enggak. Jadi waktu itu pas gua mulai diajak sama bokap gua. Oh, bokap Sama bokap. pemain ya? Bokap gua pro. Oh. Ya, bokap gua pro dan memang dari dia berkarirnya udah di lapangan golf. Oh, Gitu. Jadi mulai dari ball boy, caddy, operasional, sampai sekarang pun masih di operasional di lapangan. Oh, boleh tahu nggak di lapangan? Bukan di Jakarta ya katanya? Oke, dulu waktu gua start itu di Modern. Oh, di Tangerang. Tangerang di Modern Golf. Ya, jadi waktu itu bokap gua jadi operational manager di sana. Iya. Jadi gua karena dekat sama rumah juga, jadi gua pulang sekolah. Kebetulan sekolah gua di Modern juga, di Penabur. Gua dianterin pulang tuh bukan ke rumah, Ke driving range. Jadi kalau sore gitu ya, bokap gua lihat dari kantor dia di driving nggak ada gua bisa diteleponin tuh. Gila ya, malah dicari ya. Malah dicari. Dulu tuh kasusnya gitu. Padahal ya bisa aja gua lagi main sama teman-teman kan. Iya. Cuma dia pengennya gua latihan. Jadi sebenarnya awalnya agak dipaksa bro, ceritanya sih gitu. Gitu. Cuma lama-lama kok seru. Lama-lama enjoy, lama-lama gua datang sendiri tanpa perlu disuruh. Wah, gitu. Jadi Ya. passion ya, udah jadi passion lah. Benar. Jadi waktu junior tuh, apalagi waktu gua main kompetitif ya, waktu gua keliling turnamen kemana-mana pas junior itu hampir tiap hari gua di lapangan pasti. Oh, Gitu. Jadi ceritanya awalnya diajak tapi jadi suka sendiri. diajak tapi jadi suka sendiri. Iya, gitu, bro. Di modern ya. Di Modern startnya. Cuma kalau sekarang bokap gua lagi di Surabaya, lagi pegang lapangan Bukit Darmo. Oh, Bukit Darmo Golf Bukit Surabaya. Darmo Golf Surabaya. Oh, Gitu, oke. lagi tugas kerja di sana. Oh, oke. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat juga ya review driving range saya yang di video di Modern Land. Yes. Ya. Itulah ternyata tempat driving range yang Ya. pertama kali Kevin Billy ini itu megang stick golf pertama Ya, itu di betul. situ ya. Home course gua. Home course-nya Ya, pertama betul. gitu. Oke. Nah, next-nya mungkin gini. Lu waktu di umur 12 tahun itu udah maksudnya dilatih, jadi benar-benar dilatih itu sama bokap ya, Benar. nggak pakai maksudnya dicariin guru sama bokap terus suruh ngajarin gitu apa gimana? Enggak, kebetulan waktu itu bokap gua karena tiap hari kerja, tiap hari di lapangan, dan kalau udah selesai jam kerjanya, biasanya udah malam, dia liatin swing gua di driving. Oh, Jadi gitu. dikasih masukan, mungkin satu hari cuma 1 jam gitu ya, selesai dia kerja, baru selesai driving ya kita mandi, kita balik bareng gitu. Jadi bener-bener pure bokap yang ngajar sih dulu. Jadi swing gua yang terbentuk dari junior sampai sekarang, itu bener-bener ilmunya, core-nya itu dari bokap gua. Pastinya dengan adjustment ya, karena badan gua sama badan dia beda, Pasti, dan beberapa masukan, pasti ada sedikit adjustment, tapi core-nya, basic-nya itu dari dia. Dia doang. Dari bokap doang Betul. gitu. Tapi setelah kan lu bilang tadi kan sampai begitu SMA ya, SMA kuliah terus sempat vakum tuh baru Ya, start lagi betul. di 2020. Nah, pas di 2020 lu mulai lagi, itu bokap andil lagi apa lu nyari ini sendiri nih? Nyari pelatih sendiri karena kan bokap kayaknya udah sibuk juga di Surabaya ya. Semenjak itu gua nggak intens latihan sama bokap karena kan dia kerja di luar kota, tapi once gua pas lagi ke Surabaya atau dia lagi main ke sini, biasanya swing gua tetap diliatin sama dia. Walaupun mungkin pengaruhnya udah nggak terlalu banyak karena sebenarnya swingnya udah kebentuk dari kecil. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan mau ngerubah lagi, gua rasa agak susah. Jadi dia pasti cuma kasih masukan-masukan kecil yang pasti ya gue drill sendiri. Lebih ke sana sih. Jadi udah nggak terlalu intens tapi tetap dilihat. Oh, oke, gitu. Lu apa namanya waktu balik lagi ya, maksudnya ketika di umur masih belasan lu di 12 tahun gitu, itu lu latihan itu berarti setiap hari
atau seminggu berapa kali gitu, atau gimana? Atau tiap hari? Betul. Kalau tiap hari ke sono gitu. Hampir setiap hari, mungkin kalau seminggu mungkin 5 kali itu pasti. 5 kali. 5 kali pasti. Dan Berarti itu Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu biasanya ada 2 hari lah yang off, either gua Iya. main sama temen gua atau gua pergi kemana gitu itu nggak datang. Jadi gua minimal 5 kali lah 5 kali itu berapa jam? Per hari. per hari ya. Itu 4 jam paling enggak. 4 jam. 4 jam. 4 jam. 4 jam. Either antara gua driving, chipping, practice di practice green atau gua main biasanya. Main turun. Jadi pasti 4 jam. Kayak gua pulang sekolah jam 4, gua baru pulang balik sama bokap ke rumah tuh jam 8. Bener 4 jam. Oh, lu emang luar biasa ya. Berarti pola latihan lu nih udah kayak pro banget ya. Ya sama benar. anak-anak. Waktu itu benar-benar intens sama latihan. Oh, Ya. iya. Itu bentar. Lu bilang tadi sempat turun juga. Berarti itu ngambil harinya pas turun itu nggak mungkin pas jam pulang sekolah dong. Karena kan udah sore. Waktu itu di modern ada night golf, bro. Oh, oke. Ya, jadi Sekarang udah nggak ada. sekarang udah nggak ada. Nah, teman-teman di sini mungkin yang dulunya main atau bokapnya main pasti tahu dulu modern itu 18 hole bisa malam. Terus makin ke sini jadi 9 hole, jadi 3 hole, tapi udah sekarang udah nggak ada. Gitu Cuma ceritanya. tinggal di Senayan doang Ya. night golf ya. Jadi dulu main di modern itu di off jam 4 masih bisa selesai 18 hole. Oh, selesai malam ya. Selesai jam 8. Lampu terakhir mati jam 8. Waktu itu. Ya. Oke, masih dapat ya. Masih keburu waktu itu. masih keburu ya. Apalagi mainnya sendiri. Jadi kan cepet kan. Oke, nah, lu ketika udah selesai vakum, lu mulai lagi 2020, pola latihan lu tetap dijaga seperti itu? Apa ya karena gua udah kebentuk nih, gua kurangin deh, seminggu 3 kali aja misalnya. Oke. Bagusnya sih kalau bisa maintain, tetap maintain. Cuma kan pasti sekarang banyak kesibukan lainnya. Jadi kalau misalkan gua harus latihan 4 jam 5 kali seminggu itu udah nggak buru. Udah nggak memungkinkan. Udah nggak memungkinkan lah. Jadi memang berkurang drastis. Cuma kalau gua rasa untuk driving, untuk chipping ini itu seminggu 2 kali itu masih dapat, itu minimal. Dan 1 kali turun lapangan per minggu. per minggu kali turun lapangan Ya, dan latihannya ya 2 jam 3 jam lah. 2 jam sampai 2 jam sampai 3 jam. Itu lu ngebagi gimana tuh? 3 jam itu lu bagi nggak? Misalnya kan kayak 1 jam gue latihan long game dulu nih gitu, atas itu 1 jam lagi short game. Oke. Kayak gitu nggak apa lu gimana? Oke, nah porsi latihan gue tuh selalu sama ya sama dulu ya, rutinitasnya. Pertama pas gue mau mulai start, gue nggak langsung ke driving, itu gue chipping. Itu gue chipping jarak pendek dulu, beberapa bola gitu ya, mungkin 50 bola, lalu ntar gue main jarak yang agak panjang, mungkin 20-30 meter di chipping. Itu masih sekitar 50 bola. Baru setelah itu driving. Oh gitu. Setelah itu Jadi driving. ini short game dulu ya? Short game-nya chipping. Nah biasanya karena chipping itu pemanasan sendi kita. Karena pemanasan itu kan Nah, ini penting juga. ya, karena kalau buat langsung driving kita full swing, putar badan full, kasih tenaga kenceng, biasanya ya agak kaget badan. Nah iya. Ya, tapi once kita udah chipping itu kan swing tapi pendek gitu kan. Iya, Pendek. paling 20-30 meter, Ya, paling jauh 20 meter. 40. Tapi dengan ada gerakan di pergelangan tangan kita, di sendi-sendi kita semua, nanti kita lebih nggak kaget lagi pas full swing di driving. betul Gitu. banget. Itu bisa ngurangin risiko cedera menurut gua. Jadi gue chipping 100 bola, 50 bola pendek, 50 bola panjang, baru mukul tuh. Dan sekarang mukulnya paling 100 bola lah. Karena lebih fokus ke drilling ya, nggak fokus nyari swing lagi untuk kencang-kencangan, nggak, lebih fokus untuk maintain kalau misalkan lagi ada perubahan. Oh, Baru setelah itu putting. putting mana terakhir? Putting terakhir, gue rasa putting itu jadi pendinginan buat lo sebelum pulang. Oh, iya, karena kan nggak ini ya. Nggak terlalu diforsir ya tenaga, justru bisa lebih fokus kalau misalkan udah malam kan, udah dulu sore lebih sepi lah, praktis dunia, putting lebih enak. Kalau gue free latihan gitu. Oh gitu. Oke. Main course virtual, menurut gua ya bagusnya kesini. Cuma kalau lu lagi mau serius fokus shaping yang per bola.